Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini saya Fuad Junaidi akan menerangkan tentang sholat 5 waktu. Kita mulai dengan pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang disyariatkan kepada umat Islam yang wajib dikerjakan apabila seseorang telah balik dan berakal sehat. Sesuai dengan namanya, maka hukum sholat fardu 5 waktu adalah fardu ain, yaitu sebuah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan dan bila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Adapun dasar hukum perintah sholat 5 waktu, sebagaimana yang pertama di dalam Al-Quranul Karim, Surat Hud ayat 114 yang berbunyi wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin, yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang atau pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang kedua, dasar hukum perintah sholat 5 waktu, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada seseorang laki-laki dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut kusut. Kami mendengar dengan suaranya, namun kami tidak memahami apa yang ia katakan, sehingga ia dekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beritahukanlah kepadaku sholat apa yang diwajibkan Allah atasku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "As-sholawatul khamsu illa anta tawwa'a syai'an." Sholat 5 waktu kecuali jika engkau ingin menambah sesuatu. Coba kita amati anak-anak. Syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Maka orang kafir tidak mempunyai kewajiban melaksanakan sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat adalah baligh. Maksudnya adalah sudah cukup umur untuk melakukan sesuatu yang sifatnya wajib. Yang ketiga, syarat-syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Artinya tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Dan yang keempat adalah mumayyiz. Artinya dia mampu membedakan antara yang baik dan yang benar. Berikutnya adalah syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar. Artinya kalau kita akan sholat, maka kita harus suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Artinya, kalau kita hendak sholat, maka badan, pakaian, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat harus suci dari najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat orang laki-laki antara pusar dan lutut.
Dan aurat perempuan, semua anggota tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang keempat, syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah telah tiba waktunya. Rukun-rukun solat artinya sesuatu yang dilakukan di dalam melaksanakan solat. Rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam, iktidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, membaca salam. Dan yang ke-13 adalah dilakukan dengan tartib. Perkara yang membatalkan sholat. Artinya jika kita melakukan sholat, namun dalam sholat tersebut kita melakukan beberapa hal ini, maka sholat kita dianggap batal. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua, bergerak 3 kali atau lebih. Yang ketiga, berhadas. 4, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang kelima, terbuka auratnya. Yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum. Yang kesembilan, tertawa. Dan yang kesepuluh, murtad, artinya keluar dari agama Islam. Berikut ini tata cara sholat. Silakan diamati anak-anak. Nomor 1 sampai 10. Ini adalah urutan sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nomor 1 sampai 10. Ini adalah gambaran urutan gerakan dalam sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita melakukannya dengan benar, maka tentunya sholat kita dianggap sah. Dan jika sholat kita sah, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini tata cara sholat. Silakan diamati anak-anak. Nomor 1 sampai 10. Ini adalah urutan gerakan dalam sholat sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ini adalah gambaran urutan gerakan dalam sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita melakukannya dengan benar, maka sholat kita dianggap sah. Dan jika sholat kita sah, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.